Selamat pagi saudaraku, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi setiap kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, terima kasih untuk anugerah pagi yang indah kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk menghirup udara segar dan mengagumi akan alam ciptaan-Mu. Bapa, setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga karena tidak akan terulang kembali. Oleh karenanya kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu ya Tuhan untuk melalui hari ini dengan bijak dan memberikan manfaat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah perlukah balas dendam? Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, ada suatu hal yang dialami setiap orang, yaitu ketika kita atau seseorang yang kita kasih dilukai, maka niat untuk membalas dendam akan mendominasi pikiran kita. Jangankan demikian, pengalaman saat saya berkendara misalnya, tiba-tiba disalib dan dipepet, rasanya ingin mengejar si pengendara itu dan membalas perbuatannya. Namun sebenarnya ada satu hal yang tidak kita sadari, yaitu tidak seorang pun pernah dapat melakukan pembalasan yang benar-benar seimbang. Seorang bernama Dr. Louis Smithis, dia adalah seorang profesor teologi, pernah menulis tentang pengampunan di dalam sebuah bukunya berjudul Forgive and Forget. Ia berkata, karena tidak bisa dihitung secara matematika kalau suatu pembalasan dendam tidak akan bisa pernah menyamakan sebuah skor. Inilah yang akan memicu kedua belah pihak untuk saling membalas. Smithis mengatakan hanya pengampunan adalah pembalasan yang setimpal, yang sepadan. Dan pengampunan tidak berarti melupakan, memutuskan atau membiarkannya berlalu. Sebaliknya, pengampunan berarti memutus lingkaran balas dendam dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru yang adil dengan melepaskan kita dari masa lalu yang tidak adil. Mengampuni merupakan karya kasih yang terberat dan beresiko tinggi, lanjut Smithis. Mengampuni berarti menari mengikuti irama detak jantung Allah yang penuh dengan ampunan. Itu seperti berada di puncak ombak kasih yang paling dahsyat. Jadi, untuk hasil yang seimbang hanya ada satu cara, yaitu pengampunan. Menurut penelitian Dr. Louis Smithis, pengampunan adalah satu-satunya cara agar kepahitan hilang dari kenangan. Saudaraku, melalui perenungan di atas, kita dapat mengerti mengapa Paulus menulis segala kepahitan, kegeraman, kemarahan dan seterusnya hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Paulus menyadari bahwa mengampuni justru adalah pembalasan yang setimpal. Saudaraku, mengampuni berarti membebaskan tawanan, dan seseorang tawanan itu
adalah diri kita sendiri. Saudaraku, pembalasan dendam akan memenjarakan kita, tetapi pengampunan akan membebaskan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pesan-Mu pagi hari ini. Kami mau membalas setiap perbuatan tidak baik orang kepada kami dengan pengampunan. Karena kami sadar pengampunan justru membebaskan diri kami sendiri. Bapa yang baik, kami mohon penyertaan dan berkat-Mu bagi kami semua sepanjang hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.